Ini sudah merusak ya, menginjak-injak ya peradilan di negeri ini. Coba yang berbuat cuman beberapa oknum, akan tetapi di mata masyarakat peradilan di negeri ini seperti ini. Di mata masyarakat pasti seperti itu, bisa dibelok-belokkan dan bisa dimanipulasi. Jangan sampai masyarakat hilang kepercayaan dengan peradilan di negeri ini. Tangani kasus ini dan kalau perlu ya tangkap, penjarakan oknum-oknum yang sudah jolim atau berbuat semena-mena terhadap rakyat kecil ya. Tetapi kami selaku hakim kan punya independensi mengesampingkan. Hanya hitungan detik. Karena hal ini kami sudah mempelajari karakteristik sianida. Jadi tidak memikirkan bahwa nanti takutnya bahwa CCTV ini direkayasa, ya. Anda tidak ada rasa curiga sama sekali. Anda cuma meyakini, ya, dari ahli-ahli yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan yang dari Jessica Kumala Wongso ini semuanya dikesampingkan semua. Ini Anda ini gimana sih Anda? Anda sampai bilang bermacam-macam barang bukti Anda tidak peduli. Ya iya, saya tahu Anda tidak akan peduli berbagai macam-macam barang bukti atau alat bukti, itu tidak akan peduli karena Anda sudah tergiring opininya dari CCTV tersebut. Bebeng Ong itu mengatakan kalau hanya 0, sekian persen masuk ke rongga ditelan tidak akan mengakibatkan mati. Sementara dari salah satu pihak ahli dari polisi, dari kejaksaan, ya dari kejaksaan itu 0,1 sekian dapat mengakibatkan lewat CCTV. Kalaupun dibilang entah bermacam ragam ini barang bukti, itu tidak menjadi peduli bagi kami. Itu karena Anda melihat fakta persidangan dari CCTV. Anda sudah tergiring sama CCTV dan Anda cuma meyakini apa ya yang dikatakan dari ahli-ahli yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum. Nah ini di persidangan ini Anda ini pengen mencari sebuah kebenaran atau pengen menang-menangan? Saya tanya. Dari awal juga Anda ini sudah ada rasa benci. Kalau sudah didasari dengan kebencian, ya Anda sudah benci, mau Jessica Kumala Wongso ini benar juga tetap divonis sama Anda. Itulah yang jadi bahayanya di negeri ini. Jika lo ketemu seorang oknum-oknum hakim seperti Anda, itu yang paling bahaya, ya. Makanya kasus ini kenapa masih diperbincangkan saja sampai detik ini, ya. Di dunia ini belum pernah ada kasus yang seperti ini sampai 8 tahun loh. Ini terungkap terus ya dari dulu. Ya setiap tahun ini masih ada aja beritanya karena memang mengalami kejanggalan. Ini kasus yang paling maha dahsyat, yang paling fenomenal di seluruh dunia. Di Indonesia, bahkan di dunia ini nggak ada yang kasus yang seperti ini. Ya, jadi kalian-kalian ini seperti tidak punya hati sama sekali ya. Kalau saya sih tidak mau ya masuk ke ranah Jessica Kumala Wongso salah atau tidaknya. Akan tetapi Anda ini memvonis Jessica Kumala Wongso ini cuma dari keyakinan Anda ya, jadi tidak ada barang bukti. Sekarang kalau keyakinan Anda ini digiring dari sebuah CCTV yang direkayasa, apakah Anda tidak akan menyesal nanti Jessica Kumala Wongso ternyata tidak memasukkan racun lewat CCTV? Baru sianida itu dikocok, dikopi, ditelan, hanya hitungan detik. Apakah kalian cuma memikirkan dunia saja, tidak memikirkan akhirat? Ya, saya cuman bertanya, jikalau Jessica Kumala Wongso ini ternyata tidak memasukkan racun dan kalian keyakinannya itu digiring oleh ya sebuah CCTV yang sudah direkayasa. Menurut Bang Lesmond Sianipar yang sering digaungkan bahwa CCTV ini direkayasa oleh beberapa oknum, akan menyesal nggak kalian? Saya tanya ke kalian ya. Anda sudah memvonis Jessica 20 tahun, sekarang sudah menjalani hukuman 8 tahun. Dan saya yakin Anda dari awal juga itu sebenarnya sudah ragu memutus Jessica Kumala Wongso atau vonis Jessica Kumala Wongso. Jadi kondisi fisik itu yang Anda lihat dari CCTV. Iya. Tapi juga ada pertanyaan, tidak ada fakta persidangan atau alat bukti yang menunjukkan, Jessica lah yang memasukkan racun cyanida ke gelas Mirna. Jadi bagaimana keyakinan hakim waktu itu? Ya, tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat dimasukkan. Ini memang CCTV menjadi sarana yang empuk. Tidak ada satupun yang melihat ya Jessica Kumala Wongso memasukkan racun. Ya, Anda bilang CCTV adalah sarana yang empuk ya. Sekarang ini jadi sarana yang empuk, ya pastilah. Ya kan, CCTV jadi sasaran yang empuk dan Anda itu sudah dikelabui kalau menurut Bang Lesmond Sianipar misalnya. CCTV itu direkayasa dan Anda bilang CCTV ini sasaran yang atau sarana yang paling empuk ya. Anda berarti sudah dikelabui dong. Kenapa Anda tidak ada rasa curiga sama sekali? Makanya saya selalu bilang, kenapa Anda berat sebelah? Kenapa Anda tidak pernah ya berpihak sedikit pun atau mengambil kesimpulan atau analisa dari ahli kubu sebelah atau ahli dari Jessica Kumala Wongso atau kuasa hukum? Saya tanya sekarang,
Kenapa Anda cuman memakai, ya, opini kalian itu cuman pakai, atau keyakinan kalian itu cuman pakai dari ahli-ahli yang didatangkan oleh JPU. Menjadi dasar bagi kami bahwa CCTV ini menjadi tolak ukur. Persis, tapi Pak Binsan, Karena pada waktu itu di CCTV tidak dapat dilihat. Ketahuan pada saat di Zoom ada gerak-gerik tangan itu masuk ke salah satu tempat gelas tapi ketutup oleh Itu pertanyaan besar itu dari masyarakat juga pasti banyak bertanya-tanya. Coba Anda itu jawab ya, sekarang itu jawab coba. Bilang juga Anda CCTV jadi tolok ukur ya, saat di Zoom ya, Jessica Kumala Wongso memasukkan ya, memasukkan sesuatu itu ya harusnya Anda itu periksa, Anda itu harus tahu, Anda itu kan bukan ahli CCTV. Itu Anda tidak ada rasa curiga sama sekali dengan ahli yang didatangkan oleh JPU. Jadi Anda cuma percaya saja, sedangkan ahli dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso yang menganalisa CCTV, Bang Resmond Sianipa sudah bilang diduga direkayasa. Saya berani karena saya adalah anak bangsa yang siap untuk dihukum bila Bapak mendapati saya berbohong. Hukum penjarakan saya. Itulah komitmen dan janji saya. Saya yakin Pak Kapolri itu sudah mendengar, sudah mengetahui adanya rekayasa ini. Sikat langsung Pak, demi keadilan di Republik ini. Akan tetapi Anda abaikan. Anda cuma mengambil kesimpulan dari atau rujukan dari CCTV yang dianalisa oleh oknum tersebut, ya, yang dibilang telah merekayasa tersebut. Anda bilang katanya melihat ya dari CCTV setelah di zoom, ya. Saya pengen tahu buktinya sampai detik ini, dari dulu pun saya tidak pernah melihat. Saya itu nonton berulang-ulang dari tahun 2016 itu selalu nonton CCTV itu, ya. Nonton persidangan itu selalu menonton karena memang ada dokumentasi jejak digital itu ada. Sampai detik ini belum ada yang bisa membuktikan bahwa tangan Jessica Kumala Wongso atau Jessica Kumala Wongso itu memasukkan racun. Namun semakin tajam bagi kami untuk membuktikan bahwa pelakunya dia ketika di CCTV kita lihat gatal-gatal tangan. Ahli yang dari kuasa hukum ya, itu semuanya dikesampingkan. Anda selalu mengambil kesimpulan apapun dari jaksa penuntut umum terus dari dulu itu ya. Anda itu seperti itu. Jadi siapa yang nggak jengkel? Rakyat, masyarakat ini, semuanya ini ya sudah pada tahu. Dulu mungkin bisa dibodohin ya zaman dulu, akan tetapi ya dulu itu memang tergiring sama viralnya ya, desakan-desakan ya. Jadi semuanya tergiring. Akan tetapi semuanya bisa berbalik, apapun bisa berubah ya. Karena kecurangan-kecurangan atau kecerobohan-kecerobohan atau manipulasi-manipulasi lama-lama juga, kalau memang ada sebuah manipulasi atau ada sebuah rekayasa, apapun tetap akan terungkap. Pelan-pelan, perlahan pasti akan terungkap. Tidak akan selamanya kebohongan itu bisa tertutupi. Semuanya pasti akan terungkap dan akan terbongkar. Buktinya 8 tahun ya lamanya. Sekarang saya tanya, terbongkar atau tidak? Dia melanggar hukum. Pecat, pidanakan, gitu loh Pak. Biar jangan ada lagi di negara ini mengkriminalkan orang dengan video CCTV rekayasa. Penipu perekayasa itu Kombes Pol Muhammad Nualaza dan Christopher Hariman Riando. Kami meminta Pak Kapolri jangan lindungi oknum-oknum kotor, oknum-oknum busuk ya, untuk prestasinya merekayasa kasus. Ya, ini untung saya dapatkan Pak. Kalau tidak saya dapatkan tangkap bahasa mereka lebih rapi lagi, ya mereka akan meneruskan ini menjadi prestasi mereka dalam karir mereka. Padahal anak bangsa dikorbankan. Seorang anak bangsa sudah 8 tahun di penjara. Yang dulu dirasakan sama masyarakat gelisah ini, sekarang kegelisahan itu ada pada kalian sekarang ya, para oknum-oknum wajib gelisah sekarang ini. Sekarang berbalik ke kalian, karena masyarakat yang dulu pernah ya berpikir bahwa Jessica yang membunuh, sekarang banyak berbalik ya, karena memang sudah tahu ya, sudah tahu bahwa ada dugaan rekayasa-rekayasa tersebut. Masyarakat itu harusnya dicerdaskan, bukan dibuat bodoh. Akan tapi dulu yang sempat dibuat bodoh oleh kalian-kalian, masyarakat sekarang sudah pada cerdas semua ya. Sekarang ini sudah pada cerdas semua masyarakat ini, tidak ada yang bodoh ya. Tidak harus yang bersekolah tinggi atau yang berpendidikan tinggi yang harus pintar ya. Sekarang ini masyarakat walaupun SDM-nya itu mungkin ya, mohon maaf, SDM saya juga rendah banget SDM, tapi bisa mengerti ya, karena belajar dengan kasus-kasus yang ditampilkan dengan memalukan seperti ini, kasus-kasus ya yang ditampilkan di televisi ini kan memalukan ya. Persidangan sampai detik ini nggak ada ujung-ujungnya, ingkrah terus. Dari dulu bilangnya ingkrah apa-apaan kalau semuanya direkayasa ya kan. Bisa dibenahi apapun juga, tidak harus ya masyarakat menuntut. Kalian yang sudah tahu bahwa ini ada rekayasa dan kalian sudah tahu
bahwa ini ada kejanggalan, kalianlah yang harus membongkar harusnya. Jangan hanya memikirkan zaman dahulu saya dapat prestasi, bukan. Sekarang juga kalau kalian bisa membongkar, kalian juga akan dapat prestasi. Karena dianggap kalian adalah pemberani. Berani membela yang benar. Kalian itu, rakyat harus dibela, rakyat itu. Kalian itu semua penegak hukum ya. Membela rakyat itu harus benar-benar membela dari awal sampai akhir, bukan sampai akhir-akhirnya kalian menindas dan bikin sengsara rakyat. Bukan menegakkan hukum kalau kayak gitu caranya. Jadi kalau kalian dari awalnya juga sudah ada tujuan ya, mengharuskan ya. Saya lihat Anda ini sudah ada kebencian. Saya selalu bilang ada kebencian sebelum ya kasus ini ya, kasus kopi sianida ini vonis atau berujung dalam sebuah putusan. Anda sebelumnya juga sudah ada kebencian. Coba bayangin, masa iya sih seorang hakim nanya ya, jikalau bukan Anda yang memasukkan kopi sianida tersebut, barang tersebut, lalu siapa? Kalau memang bukan saudara yang memasukkan sesuatu di kopi itu, lalu siapakah menurut saudara yang mencemari atau memasukkan sesuatu zat kimia di kopi itu? Silakan jawab dulu. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Makanya kalau tidak tahu bagaimana ya? Ya, ini tuh gimana? Anda itu seharusnya mendengar yang mengadu itu di antara JPU sama kuasa hukum. Nanti Anda menilai, oh ini yang benar. Makanya kalau mau menuntut seseorang jangan berdasarkan keyakinan atau ya, Anda itu cuma berdasarkan keyakinan aja, keyakinan Anda sendiri. Keyakinan Anda itu belum tentu keyakinan Anda itu sempurna, walaupun kredibilitas Anda menjadi seorang hakim ya, tahu segalanya, walaupun memang Anda punya kompetensi ya sebagai seorang hakim. Akan tetapi kalau sebuah keyakinan, saya juga punya keyakinan ya. Saya juga punya keyakinan. Namanya manusia itu keyakinan berbeda-beda. Kalau keyakinan itu kita bisa saja salah, ya kan? Keyakinan itu suatu tebakan. Tapi kalau barang bukti tidak bisa ditebak ya. Kalau bukti, misalkan bukti saya ngambil sesuatu, bukti saya ya melakukan sesuatu, terus ada buktinya. Ini buktinya, ini tidak bisa dibantah. Akan tetapi kalau keyakinan saya bisa dibantah. Saya tanya sekarang, besok keluar nomor berapa misalkan ya, Anda bilang keluar nomor 5, tapi saya bisa membantah ya, bisa membantah, belum tentu besok keluar nomor 5. Nah, besok coba keluar nomor berapa, ternyata yang keluar nomor 1 atau 2, berarti keyakinan Anda belum tepat. Ini sudah merusak ya, menginjak-injak ya peradilan di negeri ini. Kalau seperti ini, coba yang berbuat cuman beberapa oknum, akan tetapi di mata masyarakat berarti semua peradilan di negeri ini seperti ini. Di mata masyarakat pasti seperti itu, bisa dibelok-belokkan dan bisa dimanipulasi. Jangan sampai masyarakat hilang kepercayaan dengan peradilan di negeri ini ya. Saya minta sama penegak hukum ya, sama petinggi-petinggi di negeri ini, cepat ya tangani kasus ini, dan kalau perlu ya tangkap, penjarakan oknum-oknum yang sudah jolim atau berbuat semena-mena terhadap rakyat kecil ya, untuk memikirkan kepentingan mereka sendiri, kebahagiaan, kesenangan mereka sendiri tanpa memikirkan penderitaan orang lain ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di segmen berikutnya, dan saya tetap akan semangat berkobar dan tidak akan berhenti mengupas atau menguak ya kebenaran atau keadilan buat semua rakyat Indonesia ya. Dan jangan bosan-bosan menonton video saya, selalu support channel saya ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai ketemu di segmen berikutnya.